Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya rekan-rekan mitra usaha GoFood. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya di workshop Kampus Bisnis GoFood volume 5. Nah, baik, sebelum kita mulai, saya mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya akan menemani rekan-rekan semuanya sampai di akhir acara nanti. Gitu. Nah, sebelum kita mulai acaranya juga, Ica mau ingetin buat rekan-rekan yang sudah bergabung nih, mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Nah, selagi kita menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung dan juga mungkin rekan-rekan yang lain lagi isi absennya, Isya mau kasih tahu dulu nih acara kita ini acara apa ya hari ini gitu. Baik. Jadi acara hari ini yang namanya Kampus Bisnis Partner GoFood. Kampus Bisnis ini merupakan sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar bisa belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku kemudian dituntut untuk tetap bisa relevan nih dengan kebutuhannya konsumen gitu kan. Kemudian workshop kampus bisnis kali ini juga akan membahas mengenai tips membangun strategi penetapan harga menu. Jadi akan ada banyak sekali bahasan yang bakal kita bahas gitu ya hari ini. Topik-topiknya di antara lain yang pertama itu bagaimana cara menentukan harga jual makanan, kemudian strategi menentukan harga promo, serta memaksimalkan GoKasir untuk memantau transaksi dan arus kas gitu. Nah, bermanfaat banget ya topik-topik yang bakal kita bahas hari ini. Selain Ica juga hari ini rekan-rekan akan ditemani juga sama dua narasumber kita yang keren-keren banget nih. Yang pertama ada Kak Reynard Jonathan selaku owner dari Hobi Sehat. Halo Kak Reynard. Boleh disapa dulu dong Kak, mungkin rekan-rekan kita yang sudah bergabung nih. Boleh, halo semua, salam kenal semuanya. Iya, nah nanti kita akan ngobrol langsung nih sama Kak Reynard ya. Kemudian ada juga Kak Sarah Sumadilaga selaku Product Marketing GoKasir. Halo Kak Sarah. Boleh disapa dulu dong Kak, mungkin Hai, halo semuanya. Iya, nah nanti kita juga akan ngobrol banyak nih rekan-rekan sama Kak Sarah dan juga Kak Reynard dan juga mendengarkan materi yang bakal disampaikan oleh mereka berdua gitu. Nah nanti di setiap akhir sesi presentasi kita juga akan membuka sesi Q&A nih rekan-rekan, ada sesi tanya jawabnya. Jadi buat rekan-rekan yang mau bertanya boleh banget langsung nanya di kolom di tab Q&A-nya kita gitu ya dengan format nama outlet, strip kota, strip pertanyaan gitu. Karena nanti untuk 5 pertanyaan yang terbaik nih yang berhasil terpilih itu akan mendapatkan merchandise menarik secara gratis dari GoFood gitu. Jadi jangan sampai nggak nanya ya rekan-rekan semuanya karena udah nanya terus kemudian dapat jawaban ataupun informasi yang bermanfaat, dapat hadiah juga gitu kan. Waduh, jadinya senengnya nambah-nambah terus nih gitu. Baik, langsung aja mungkin rekan-rekan semuanya udah pada nggak sabar nih ya pengen denger pemaparan materi dari pembicara kita yang keren-keren banget hari ini. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi presentasi yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh Kak Sarah Sumadilaga. Sedikit background nih dari Kak Sarah, beliau adalah produk marketing GoKasir nih rekan-rekan. Jadi nanti kita akan mendengarkan mengenai fitur-fitur yang ada di GoKasir gitu kan, pengenalan GoKasir juga, kemudian memaksimalkan GoKasir untuk memantau transaksi dan arus kas bisnisnya kita gitu. Baik, kepada Kak Sarah apa sudah siap nih Kak? Siap, aku Sudah tinggal siap. minta Baik, share screen-nya aja. Oke, baik kalau begitu langsung aja kepada Kak Sarah kami persilahkan. Thank you, Ica. Halo teman-teman semuanya. Mas Tesar, aku boleh minta screen share-nya? Iya, baik boleh dibantu mungkin dari tim untuk mengizinkan share screen-nya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai GoKasir ya Kak ya. Ini adalah salah satu fitur penting juga nih di aplikasi GoBiz-nya kita gitu. Jadi buat rekan-rekan semuanya dimohon untuk stay tune sampai akhir acara karena banyak banget informasi dan juga ilmu yang bakal kita dapat hari ini gitu ya. Mas Tesar udah? Baik, sebentar mohon. Atau boleh titip di screen sharing aja dari teman-teman? Kenapa? Sudah biasa ya kalau online webinar gini ada sedikit-sedikit technical glitch. Iya. Wajar banget.
Kita cuma perlu waktu sebentar aja buat ngambil ininya, buat ngambil Nah, materinya. ini mungkin sudah bisa nih Kak mungkin. Oh ya, udah bisa. Thank you. Baik, Thank langsung you, aja thank kita you. mulai. Silakan Kak Sarah. Yes. Halo semuanya. Oke, thank you banget hari ini udah join dan mau ngeluangin waktunya untuk kenalan sama aku dan sama Gokasir juga. Mungkin sebelum masuk ke dalam materinya, aku mau share dulu sedikit video singkat. Oke, thank you. Nah, berikutnya aku mau kasih kenal tadi kita udah nonton sedikit video, mungkin tadi teman-teman ada bisa ngerasa relevan dengan apa yang terjadi di video itu. Aku juga hari ini ada 3 agendanya. Yang pertama aku mau ngenalin teman-teman dengan Pak Kasim, terus ngenalin dengan Gokasir sebagai solusi operasional buat teman-teman, dan nanti kayak yang udah sempat dibilang sama Ica, kita ada sesi tanya jawab gitu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa tinggal di drop di kolom di panel Q&A. Tuh, Q. Nah, pertama-tama aku pengen kenalin sama Pak Kasim. Nah, Pak Kasim ini sebenarnya mirip sama teman-teman. Pak Kasim itu adalah pengusaha harapan bangsa. Biasanya Pak Kasim ini kalau pagi-pagi itu udah selalu nyiapin senyumnya buat pelanggan, walaupun sekarang lebih sering ketutup masker ya, tapi dia tetap tersenyum. Dia selalu standby, siap handphone buat terima pesanan online juga, gitu, walaupun sambil ngelayanin pelanggan yang datang di toko. Terus biasanya lengan bajunya tuh tersingsing gitu, karena dia siap jualan, siap melayani pelanggan. Biasanya bawa-bawa pensil dan kertas buat bikin catatan. Dia semangat, penuh harapan, sama nggak lupa selalu ngantungin kalkulator buat hitung cuan. Cita-citanya Pak Kasim ini emang mengembangkan usaha juga. Nah, tapi walaupun Pak Kasim sedang berusaha, Pak Kasim tuh masih sering terkena kendala operasional. Jadi sehari-hari biasanya kan Pak Kasim itu selalu bikin catat order, yang pasti dilakuin itu ya catat order gitu kan, masuk ada pesanan yang masuk di toko, ada pesanan yang masuk dari GoFood-nya, terus bikin bond-nya, bikin buat stroke, terus biasanya ngerekap lagi penjualan. Tadi ada yang pesanan dari GoFood, ada yang buat dibungkus, ada yang buat makan di tempat. Terus belum lagi biasanya kan tiba-tiba nanti kompor gasnya habis buat di dapur, jadi harus langsung beli gitu. Nyatet juga pengeluarannya. Dan pada akhir hari biasanya dia semua ngerekap itu buat siapin pembukuan. Nah, kendalanya tapi kalau semua kegiatan rutin usaha itu dilakukan secara manual, biasanya tuh bikin antriannya dia jadi panjang gitu kan, karena nulis catatan satu-satu itu kan bisa makan waktu gitu. Terus tadi orderannya yang di GoFood bunyi, terus yang datang di tempat juga ada. Semuanya jadi kayak oke, yang gimana nih nyatetnya gitu, kayak catatannya kepisah-pisah. Terus udah gitu belum nanti dia harus catat sama hitung nilai pesanannya secara manual gitu kan. Pesen es teh 2, pesen bakso 2, di total jadi berapa. Terus ujung-ujungnya nanti suka kelupaan sampai akhirnya catatannya berantakan. Itu semua, tapi kendalanya udah ada di masa lalunya Pak Kasim. Karena itu semua sebelum Pak Kasim kenalan sama Gokasir. Jadi kalau sekarang nih dengan Gokasir, Pak Kasim itu bisa catat atau hitung orderan dan juga pengeluaran dengan lebih praktis. Itu bisa langsung di Gokasir. Terus si Gokasirnya ini bisa bantu Pak Kasim untuk jadi satu catatan buat dia masukin semua tipe penjualan. Terus bisa untuk cetak struk bukti pembayaran buat pelanggan atau buat dikasih ke abang Gojeknya. Tuh, kalau udah disambungin sama printer. Sama
Pak Kasim juga udah tinggal santai karena dia setiap hari tinggal terima laporan aja tuh, tinggal terima laporan arus kas sama performa penjualannya penjualan dia gitu. Hari itu penjualannya dia lebih banyak apa yang diterima, apa yang dijual gitu. Makanya kita di sini sebut GoKasir itu sebagai solusi operasional. Sebagai gambaran sedikit nih, mungkin ada yang belum hafal atau baru banget join ke GoBiz. GoKasir itu sebenarnya adalah layanan kasir gratis dari GoBiz ya. Jadi layanan GoKasir itu layanan kasir gratis. Di sini kita bisa melihat sebenarnya ada 3 hal yang orang sering ketukar-tukar. Yang pertama, GoBiz-nya sendiri. Jadi kalau GoBiz itu sebenarnya merujuk pada super app dari Gojek yang rekan-rekan pakai sekarang. Di dalam si GoBiz itu ada GoPay, GoFood, sama GoKasir gitu. Jadi dia aplikasi besarnya. Sementara terus orang juga sering nanya ada apa GoBiz Plus atau Spots gitu. Kalau GoBiz Plus ini adalah perangkat multifungsi yang bisa terintegrasi dengan GoBiz. Gitu. Jadi aplikasi GoBiz bisa diakses di perangkat ini. Terus perangkat ini juga bisa bantu untuk cetak struk, bisa juga untuk menerima pembayaran kris atau kartu debit dan kredit. Gitu. Sementara tadi kalau GoKasir itu adalah salah satu layanan gitu, layanan kasir gratis di dalam GoBiz. Oke. Next nih, aku bahasin satu-satu tadi tentang fitur-fiturnya aja, tentang gimana dia ngebantu Pak Kasim. Yang pertama tadi kan dia bisa catat dan hitung orderan praktis tanpa perlu ditulis. Karena mirip kayak GoFood gitu. Jadi sebenarnya di sini teman-teman ada 2 cara buat catat orderan di GoKasir. Yang pertama bisa dari tab menu atau dari tab manual. Nah, kalau yang dari tab menu itu biasanya teman-teman bisa bikin lagi menu-menu di toko atau langsung aja copy dari GoFood-nya teman-teman. Sementara kalau yang manual itu untuk catat proses pesanan pelanggan yang nggak ada di menu gitu. Atau mungkin teman-teman emang menunya terbatas jadi cukup bisa untuk manual, itu bisa dilakuin dua-duanya di sini. Tuh. Jadi kalau yang manual emang teman-teman tinggal tulis aja mau apa yang berhasil kejual, nilainya berapa dan dicatat. Tuh, sama-sama bisa dicetak juga struknya dan bisa direkap juga jadi laporan. Sedikit fun fact, buat bisa menggunakan GoKasir ini, teman-teman sebenarnya nggak wajib aktivasi GoFood. Jadi sebenarnya GoKasir ini bisa berfungsi juga sebagai catatan penjualan sehari-hari. Selain buat catat penjualan, dia itu juga bisa catat pengeluaran. Jadi dia itu bisa, makanya dibilang kenapa bisa mantau arus kas, karena kalau teman-teman rutin catat penjualan, terus rutin catat pengeluaran juga, itu semua nanti ada laporannya. Nanti aku akan share di nanti kita semakin berjalan presentasi ini, semakin kita ketahui lagi gimana GoKasir bisa membantu. Gitu. Nih, kalau ketika catat pengeluaran, kita bisa nyatet mulai dari tanggalnya, nominalnya berapa, terus rinciannya untuk apa, sampai dikelompokin juga kategori transaksi penjualannya itu apa. Jadi nanti di akhir hari bisa ketahuan, oh sebenarnya kita hari ini pengeluarannya paling gedenya buat apa sih? Jangan-jangan kayak ada yang kasbon gitu kan, atau apa. Next, di sini juga disebut si GoKasir ini bisa emang untuk satu catatan untuk semua tipe penjualan. Di sini teman-teman bisa lihat kita ada berbagai macam tipe penjualan, bisa untuk penjualan yang dari dibungkus, di resto, atau bahkan dari layanan online order lainnya gitu. Jadi biasanya ada salah satu merchant yang cerita ke aku, dia suka kesulitan kalau terima orderan dari online order yang lainnya karena nggak bisa cetak struk. Jadi biasanya ujung-ujungnya dia masukin lagi nih ke GoKasir gitu. Dia catat pengeluarannya, terus dari situ jadi bisa di pengeluarannya dia jadi bisa penjualannya dia jadi bisa cetak struk gitu lewat GoKasir. Terus dia juga cerita dia seneng gitu karena ada opsi kayak gini, karena ya udah akhirnya dia benar-benar semua catatannya dia ditaruh di GoKasir aja. Tuh. Harganya juga bisa disesuaikan untuk menu-menu yang ada di GoKasir.
Terus di sini juga ada fitur diskon. Jadi misalkan di toko atau di platform lain itu bentuk jumlah diskonnya beda, masih bisa disesuaikan di GoCasir ini. Tuh. Nah, terus ini yang ketiga GoCasir itu bisa banget buat bantu cetak struk bukti pembayaran untuk pelanggan. Jadi selama rekan-rekan udah punya printer yang cocok dengan aplikasi GoBiz, kalau di sini rekomendasi kami itu GoBiz Mobile Printer, itu teman-teman udah pasti bisa cetak struk. Ini GoBiz Mobile Printer lagi ada special price untuk pengguna GoBiz, bisa beli di GoStore dengan harga hanya 350.000 saja. Gitu. Dan ini cuma sekali bayar ya kalau beli si GoBiz Mobile Printer, jadi nggak ada lagi kayak dipotong-potong harian atau apa. Nah, ini yang terakhir tadi yang kita bilang, si GoCasir ini canggih, jadi rekan-rekan bisa tinggal terima aja laporan arus kas dan terima laporan dari performa penjualan. Jadi rekan-rekan nggak perlu lagi tuh pusing-pusing, rekap manual lagi, mana catatan yang ada, mana catatan yang dari toko, mana catatan yang dari platform penjualan lainnya. Itu semuanya bisa langsung direkap di GoCasir. Dia ada ringkasan penjualan berdasarkan tipe pembayaran. Jadi misalkan paling banyak nih orang sebenarnya bayar pakai apa sih? Apa pakai GoPay atau pakai Kris atau pakai link aja atau bahkan tunai gitu. Itu bisa ketahuan. Jadi dari situ teman-teman bisa lagi kan nyesuaiin promo. Terus tadi karena abang ada catatan penjualan, ada catatan pengeluaran juga, pengeluarannya juga di sini bisa diringkas. Sehingga kalau udah diringkas gini, teman-teman juga bisa tahu manakah sumber pengeluaran yang paling besar gitu. Atau hari itu sebenarnya pendapatan bersihnya tuh jadi berapa sih kalau udah ada penjualan terus dikurangin dengan pengeluaran. Terus total transaksi harian sama detail transaksi harian rekan-rekan juga hari itu bisa ada di laporan. Misalkan kayak item yang paling laku hari itu apa aja gitu, jumlahnya berapa aja yang dijual. Terus bisa juga ada rincian jumlah pesanan berdasarkan tipe pesanan. Tadi yang dilihat apakah mungkin ternyata lebih banyak yang makannya itu untuk dibungkus aja atau emang yang makan di resto atau mungkin catatan dari tadi platform penjualan lainnya. Nah, terus berarti manfaatnya GoCasir apa nih untuk rekan-rekan sekalian selain untuk solusi operasional gitu kan? Tadi kalau yang untuk operasional ya udah sama sekali bisa nggak perlu pakai kertas dan pulpen lagi, semuanya bisa langsung di GoCasir aja. Tapi di sini dengan tinggal terima laporan, jadi rekan-rekan juga bisa tahu gitu kan, bisa nyesuaiin strategi operasionalnya, bisa nyesuaiin strategi pemasarannya, sampai bisa milih gitu kan. Berarti stok barang apa yang harus di stok paling banyak gitu berdasarkan penjualan yang paling laku. Nah, tadi terus kalau udah di sini udah ada setiap hari udah diringkasin, bisa untuk nanti ke depannya bikin pembukuan atau bikin anggaran bulan ke depannya bisa lebih sesuai gitu. Terus GoCasir ini juga bisa untuk banyak outlet. Jadi laporan dan penjualan pengeluaran dari berbagai outlet tuh nanti bisa diakses melalui GoBiz dashboard gitu atau yang ada di desktop. Gitu. Next, nah tadi itu seputar fitur-fitur GoCasir. Nah kira-kira setelah itu ada yang udah tertarik belum buat pakai GoCasir? Ini bisa kasih reaction nggak sih? Nggak ya? Baik, ini dari tadi di kolom chat dan juga di tab Q&A-nya kita itu udah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Kak terkait GoCasir. Jadi mungkin sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya Kak ya? Boleh. Boleh, baik. Ini ada pertanyaan pertama nih, saya bacain dari Pecel Lele Mas Dana Bogor. Gimana ya Kak caranya mengetahui ringkasan dari transaksi yang sudah lewat 7 hari? Karena setelah 7 hari itu biasanya hilang tuh ringkasannya gitu Kak katanya. Ya, kalau ringkasannya itu emang 7 hari kalau diakses di handphone, tapi biasanya masih bisa dilihat lagi di
di GoBiz dashboard-nya. Hmm. Sorry. Ini aku masih kelihatan, Kak? Iya, masih muncul, Kak. Oke. Ya, bisa nanti dilihatnya di GoBiz dashboard. Oh, di GoBiz dashboard ya, Kak ya. Baik. Mm-mm. Kalau begitu nanti untuk Pecel Lele Mas Dana Bogor bisa nanti di login melalui GoBiz dashboard-nya ya, Kak ya. Yes. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih, Kak, dari Burger Namang Cimahi. Saya mau bertanya apakah GoKasir menyediakan stok makanan yang terkoneksi ke GoFood? Soalnya terkadang suka lupa nih, Kak, dengan stok makanan yang tersedia, katanya gitu. Mungkin suka lupa nih update stok makanannya. Jadi mau tahu di GoKasir ini terkoneksi nggak ya informasi mengenai si stok makanannya tadi gitu. Oke. Thank you buat pertanyaannya. Sayangnya buat sekarang GoKasir sama GoFood itu masih belum terkoneksi kalau untuk stoknya. Tapi kayak yang tadi, karena laporannya GoKasir itu cukup komprehensif, udah tahu ada barang-barang barang-barang apa yang sebenarnya biasanya paling laku gitu. Itu jadi atau kayak ya barang apa yang paling laku, barang apa yang paling nggak laku, itu bisa jadi kayak acuan buat teman-teman besok-besok berarti berapa yang harus di stok gitu. Jadi emang belum ada notification-nya, maksudnya belum ada pengingatnya atau kayak nyambungin jumlah stok, tapi bisa bikin preparation yang lebih baik berdasarkan laporan-laporan sebelumnya. Baik, kalau begitu, jadi memang belum terkoneksi ya, Kak ya, tapi dari GoFood dan juga GoBiz sendiri itu selalu melakukan pembaharuan ya, Kak ya, setiap harinya. Jadi mungkin nanti akan ada tuh fiturnya yang mengoneksi dari stoknya tadi, dari GoKasir dan juga GoFood-nya gitu, langsung terkoneksi. Nah, selanjutnya ini ada dari Kak Anissa Maisaroh nih, Kak. Katanya gini Kak, saya kan sudah pakai GoKasir, tapi kendalanya ada di saat saya memasukkan menu. Jadi semisalnya saya ingin input penjualan dari selain GoFood. Nah, itu kan ada varian menunya tuh yang lain kayak topping gitu kan atau apa gitu. Itu kan ada harga sendiri. Nah, tapi di menu manual itu tidak ada tambahan untuk memasukkan varian gitu Kak katanya. Kira-kira gimana nih Kak solusinya? Jadi Kak Anissa ini pengen masukin harga menu gitu ya, cuma kayak harga tambahan kayak topping gitu-gitu, itu kan ada harga sendiri gitu, tapi di menu manual itu tidak ada tambahan untuk memasukkan varian, katanya seperti itu. Oke, jadi biasanya kalau harga toppingnya itu juga kan terpisah ya. Makanya emang di sini kita ngedesain ada yang namanya menu manual untuk mengakomodir yang tadi hal-hal yang emang nggak ada di menu. Jadi bisa aja caranya emang dua kali. Jadi ditulis tadi kayak oke pesanannya apa, di input, kemudian dimasukin lagi penjualan toppingnya gitu. Jadi emang jadi sebagai item yang terpisah. Baik, terima kasih Kak Sarah atas jawabannya. Ini ada yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir dari Warung Miliaran. Wah, ini warungnya miliaran nih ya, bukan triliunan. Banyak banget nih Warung Miliaran Medan. GoKasir itu free atau dikenakan biaya ya Kak? Kalau dikenakan biaya, bagaimana ya metode pembayarannya? Gitu katanya. Gratis. Untuk menggunakan GoKasir ini gratis. Tapi kalau yang bayar itu cuma kalau misalkan rekan-rekan beli GoBiz Mobile Printer gitu atau beli perangkat tambahan gitu. Kalau kalian untuk menggunakan GoKasir sendiri gratis. Tapi kalau kalian mau beli perangkat gitu, perangkat GoBiz Mobile Printer atau perangkat GoBiz Plus itu yang bayar. Dan sekarang dua-duanya untuk GoBiz Mobile Printer sama GoBiz Plus itu juga cuma satu kali pembayaran. Baik. Jadi untuk GoKasir ini fiturnya itu gratis melalui aplikasi di Android-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan yang kayak mesin edisinya ataupun yang printernya itu pembayaran ya Kak ya. Cuma satu kali ya Kak ya kalau misalkan GoBiz Plus. Untuk beli perangkatnya ya jelas bayar gitu karena itu kan jadi milik teman-teman. Tapi nanti kalau begitu udah mencetak struk atau apa ya udah nggak ada pembayarannya lagi.
Oke, baik. Terima kasih Kak Sarah atas jawabannya dan juga materinya tadi sangat bermanfaat nih mengenai GoBiz gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya kalau misalkan tertarik nih untuk pakai GoBiz itu bisa langsung pakai GoKasir maksudnya, itu bisa langsung aja didaftarkan melalui aplikasi GoBiz-nya. Nah, selanjutnya kita akan ada polling nih. Apakah dari tim sudah siap untuk launch pollingnya? Pollingnya ini terkait GoKasir nih. Rekan-rekan semuanya bisa dibantu dulu untuk isi di layarnya masing-masing ya. Jadi ada pertanyaan mengenai GoKasir, apakah sudah menggunakan layanan GoKasir, terus kemudian apakah tertarik menggunakan layanan GoKasir, kemudian apakah bersedia menerima informasi khusus dari layanan GoKasir gitu. Jadi ini terkait GoKasirnya mungkin bisa diisi dulu buat rekan-rekan. Baik, selanjutnya kalau misalkan semuanya sudah pada isi nih pollingnya, kita langsung move ke pembicara kita yang kedua. Jadi kita masuk ke materi yang kedua dari Kak Reynard Jonathan. Sedikit background nih dari Kak Reynard Jonathan, beliau adalah owner dari Hobi Sehat. Jadi buat rekan-rekan yang nggak tahu Hobi Sehat ini apa, Hobi Sehat itu adalah catering sehat ya Kak ya? Jadi catering makanan sehat gitu. Jadi buat rekan-rekan nanti bisa mendengarkan materi yang akan disampaikan itu tentang bagaimana sih caranya menentukan harga jual makanan, terus kemudian strategi untuk menentukan harga promo yang tepat. Nih, buat rekan-rekan semuanya yang masih bingung nih mau pasang promo tapi kayaknya harganya terlalu menekan atau gimana gitu. Nah, bisa kita langsung belajar dari Kak Reynard. Pada Kak Reynard, apa sudah siap nih Kak? Boleh, siap. Oke, baik kalau begitu kepada Kak Reynard kami persilahkan. Baik, oke, thank you Kak Ica ya. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Reynard Jonathan ya. Seperti tadi udah dijelaskan juga, saya owner dari Hobi Sehat. Itu sebenarnya Hobi Sehat itu adalah healthy catering atau catering makanan sehat ya. Mungkin teman-teman yang di Jakarta, kalau di Jakarta lebih tahu gitu, karena kita so far baru di Jakarta doang dan kedepannya akan berkembang, mudah-mudahan bisa lebih luas lagi menjangkau seluruh Indonesia juga gitu ya. Nah, mungkin sedikit cerita tentang pengalaman saya juga. Kebetulan saya memang baru join GoFood juga ya. Itu sekitar bulan Juni 2020 ketika tengah-tengah pandemi gitu. Jadi sebenarnya sama-sama baru mungkin ya kalau termasuk dibanding teman-teman yang lain, mungkin ada yang udah lebih lama daripada saya, ada yang lebih berpengalaman juga. Hari ini saya terima kasih banyak buat GoFood dan tim kampus bisnis semuanya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing, untuk bisa sedikit berbagi aja lah pengalaman saya tentang mengatur bagaimana nih harga-harga selama berjualan di GoFood dan promo-promonya pengaturannya seperti apa gitu. Jadi boleh langsung ke slide-nya aja, Mas. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas memang tentang strategi penetapan harga menu gitu ya. Jadi benar-benar kita pasti banyak nih teman-teman yang pengalamannya mungkin mirip-mirip sama saya juga gitu ya. Kita pas mulai pertama kali jualan di GoFood gitu ya, mungkin mau menetapkan harga nih agak bingung gitu. Kalau dulu kan mungkin sebelum ada GoFood kita berjualan di ke konsumen langsung gitu kan, kita langsung aja ya biasanya ya. Biasa kita dengan gampang oh ya udah punya harga modal segini, kita mau jualnya untung berapa, kita tambahin terus kita jual gitu. Nah, untuk zaman sekarang karena ada teknologi ya, ada bantuan-bantuan yang lainnya juga, fitur-fitur juga. Jadi pasti ada biaya tambahan-tambahan juga yang pokok yang untuk menjadi yang perlu diperhitungkan lah untuk kita mau jualan nih supaya tetap untung dan nggak rugi gitu. Boleh ke next slide-nya. Nah, hari ini lebih tepatnya kita punya agenda, beberapa agenda ya, kayak tadi juga kita membahas tetap soal strategi penetapan harga menu, tapi kita akan bagi ke 4 rincian, sebenarnya 3 lah, lebih ke arah 3 gitu. Nanti saya akan coba jelasin cara menentukan harga jualnya seperti apa, terus tips menghitung harga modalnya jadi kita kalau menentukan harga jual kan kita maju ke depan ya, kita dari semua modal kita tentuin harga jualnya. Kalau dari harga jualnya, kalau dari menentukan harga modalnya kita mundur dari harga jual tadi ini, kita sebenarnya perlu modal itu berapa sih gitu. Nah, jadi
Ketiga juga kita punya strategi dan perencanaan juga untuk promo-promo supaya kita tepat gitu nerapin promonya dan tidak rugi lah ya, dan kita bisa memaksimalkan, itu yang paling penting, memaksimalkan promo di momen yang tepat gitu. Oke, langsung aja di slide. Baik, nah mungkin teman-teman semuanya sudah tahu juga, sudah berpengalaman juga di dunia F&B ya, di dunia berjualan makanan atau minuman ini, food and beverages. Nah, saya sendiri mulai sejak 3 tahun yang lalu, dulu belum tahu ya namanya HPP itu harus apa aja yang dihitung gitu ya, terus profit margin menentukannya harus gimana, lalu ada tambahan-tambahannya seperti apa aja. Nah, ini pun saya baru dapat rumus rahasia gitu ya untuk F&B ini. Dari kebetulan saya ikut acara GoFood juga beberapa bulan yang lalu, bulan Juli kalau nggak salah, itu ada Mas Bisma Adiputra ya, itu dari foundernya Menanti, kalau kalian tahu juga. Nah itu keren banget, saya bilang keren banget karena beliau tuh benar-benar berpengalaman banget, dia nge-handle klien-klien F&B-nya dia, dan kebetulan dibocorin juga rahasia ini nih, gitu, rahasia untuk menghitung F&B-nya supaya nggak rugi gitu ya, dari HPP-nya gimana. Ini mungkin saya jelasin aja, HPP itu harga pokok produk ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, harga pokok produk itu jadi harga bahan-bahan baku nih yang kita pakai untuk membuat produk kita nih seperti apa aja. Nah, itu kita sebutnya HPP. Lalu profit margin ini keuntungan, margin keuntungan atau kayak jumlah persenan keuntungan yang kita maulah dari dari satu produk kita ini, misalnya ayam geprek gitu ya. Nah, dari ayam geprek ini kita pengen untung berapa nih untuk harga dari setiap harga jualnya, kita pengen berapa. Nah, itu kita sebutnya profit margin. Lalu kenapa pakai tambahannya itu 10%? 10% ini adalah pajak, teman-teman, meskipun kita masih mungkin UMKM ya, kita sesama UMKM gitu. Nah, tapi tetap jangan lupa kita sediakan latihan lah dari sekarang untuk biar nanti kalau kita jadi semakin besar tetap taat bayar pajak, dan kita udah siapin pajaknya itu sekitar 10% gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman yang UMKM mungkin kan kita hitungan pajaknya kan jauh lebih di bawah 10% gitu ya. Kita bisa sesuaikan juga, ini angka 10% ini tidak tetap, tapi bisa diubah ke angka mungkin yang kalau 0,5% sesuai dengan pajaknya UMKM gitu. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, yang kedua adalah tambahan 20%. 20% ini adalah apa? 20% ini adalah komisi dari layanan seperti GoFood gitu ya. Jadi kan kita pasti ada komisi yang harus dipotong untuk ya, karena GoFood sudah bantuin kita lah ya untuk jualan lebih cepat, lebih gampang dapat pembeli. Nah, ada komisinya 20% ini kita harus perhitungkan dari awal, bukan dihitung mundur nanti dari harga jualnya gitu. Jadi kita tetap jangan sampai miss, jangan sampai kelewatan. Rumusnya ini adalah benar-benar HPP tambah profit margin kita mau berapa, 10% untuk pajak, atau mungkin disesuaikan juga nanti pajaknya berapa, lalu 20% untuk komisinya untuk dari GoFood sendiri gitu. Nah, harga itu akan menentukan harga jual kita di angka berapa sih gitu. Nah, boleh slide keduanya. Agak sedikit berbeda. Kita akan coba case study ya. Kita akan coba hitung-hitungan sedikit nih. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang pada ngantuk nih ya jam segini. Mungkin orderannya lagi kosong, udah lewat jam makan siang, belum masuk jam makan malam gitu ya. Jangan sampai ngantuk, jangan sampai tidur. Mudah-mudahan tetap bangun ya. Dan kita mau agak hitung-hitungan sedikit nih. Kita pakai contoh. Nah, contohnya nih, kita tetap mesti hati-hati dalam menghitung harga jual kita ini. Jangan sampai terjebak di angka-angka yang terpaku pada rumus tadi yang pertama. Itu karena rumus sudah umum sekali, hampir semua orang tahulah gitu. Nah, jangan sampai terjebak dengan kesalahan saya juga pribadi dulu, kemudian mungkin ada teman-teman saya juga yang cerita-cerita kena masalah yang sama, yaitu ngitung nih, misalnya HPP kita nih 15.000 nih ya, gitu. Terus kita pengen profit margin kita 15.000 juga, atau 100%. Kenapa saya ambil contoh 100% atau 15.000 juga ini? Karena contohnya misalnya amit-amit 15.000 ini, pas dimasak ternyata staf kita atau karyawan kita gosong, atau pas lagi dimasak jatuh makanannya gitu. Jadi harus dibuang, harus dibuatin yang baru lagi, sehingga jadi harga pokok produknya 2 kali gitu. Jadi benar-benar itu untuk menghindari itu semua, dan sekaligus juga menghitung nih profit margin ini tuh yang menentukan untung ruginya kita nih. Kenapa harus 100%? Supaya
Satu tadi kan kalau ada yang gagal kita bisa ulang, tetap pakai bahan kita nggak rugi, nggak terlalu rugi lah. Kedua adalah supaya kita kalau punya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga seperti iklan, mungkin marketing ya, mungkin join promo-promo di marketing, mungkin ada Instagram juga gitu. Kalau nah profit margin itu pokoknya semua keuntungan, total keuntungan yang kita punya. Nanti aku akan jelasin juga lebih dalam lagi soal profit margin-nya itu seperti apa, dan itu memang angka yang krusial untuk kita tentukan untuk kita untung atau rugi di promo-promo yang terutama ketika kita pasang harga-harga promo gitu ya. Nah, profit margin-nya ini contohnya 15.000, pajaknya 3.000 ya, 10%. Lalu komisi GoFood-nya 6.620% dari total harga yang di atasnya. 15.000 tambah 15.000 30.000, 30.000 tambah pajak 33.000 ya. Lalu dari situ ambil 20%-nya, tambahin 6.600 komisi GoFood. Jadi harga total harga jual kita 39.600 gitu. Nah, tidak semudah itu 39.600. Kenapa? Karena coba kita next slide lagi. Ketika dibalik 39.600 di harga jual kita itu, dipotong komisi GoFood 20%, 7.920, dipotong pajak 10%, 3.168, sedangkan harga pokok produk kita tetap 15.000. Ternyata profit margin kita berubah tiba-tiba. Tadi 15.000 ya, sekarang tinggal 13.512 gitu. Selisihnya mungkin sedikit 1.500. Kalau cuma 1.500, kalau ternyata pas kita harga jual produknya yang paketan, yang isi 3, isi 5 gitu ya, terus harga ternyata selisihnya bisa sekitar 12.000, lalu atau 20.000 gitu ya. Terus dari 20.000 itu dikurangin dikali jumlah total orderan yang ada, harusnya bisa untung berapa? Mungkin 15 juta atau 10 juta gitu ya. Ternyata pas dikurang-kurang ini jadi berkurangnya 1 juta lebih, 2 juta lebih gitu ya. Kan itu sangat-sangat disayangkan gitu. Karena selisih 1.500 ini menentukan kita untung atau ruginya bisa lebih lagi gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa catat ini juga materinya. Kalau mau dicatat boleh, silakan. Nanti mungkin bisa direview juga ya soal yang rumus tadi juga. Nah, tapi saya mau ada pembetulan sedikit daripada menu yang dirahasiakan oleh orang-orang banyak ini. Boleh ke next slide-nya lagi? Untuk menghindari kerugian-kerugian 10% tadi itu, kita tambahin, ini rumus pribadi saya sih, ya. Jadi ini yang saya sharingin juga untuk teman-teman, khusus di sini aja ya. Jadi beruntung banget mungkin ya teman-teman yang ikut kelas hari ini gitu ya. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Nah, ada strategi tambahannya, yaitu rumus rahasianya ini, selebih daripada rumus tadi, ada tambahan 10%-nya lagi untuk selisih, menghitung selisih yang tadinya belum ada di sebelumnya. 10% ini kenapa kita harus siapkan atau kita udah pasang dari awal? Karena percaya deh, namanya customer, misal beli makanan tadi sekitar 39.600 gitu ya, 40.000 gitu. Meskipun kita memang benar ada trik-trik marketing ya, yang pasang di bawah harga 40.000 misalnya. Jadi bisa nyebut harganya, mulai dari 30 ribuan aja gitu kan. Tetap, tapi meskipun jual barang 39.000 sama orang beli misalnya tambah 10% lagi gitu ya, 44.000 gitu, 43.000 lah, 43.500 gitu. Orang juga ngeliatnya cuma beda 4.000 gitu, nggak akan beda terlalu jauh. Sedangkan di kita itu jadi sesuatu kerugian yang cukup jauh gitu kalau dihitung berkali-kali lipat gitu. Jadi benar-benar kita jangan sampai rugi, jangan sampai lengah, jangan sampai kelupaan gitu ya, bahwa perlu ada selisih ini yang kalau tadi dihitung kan profit marginnya 15.000, jangan sampai profit marginnya tinggal 13.500 gitu teman-teman. Nah, ini mungkin kalau masih pada pusing atau mungkin masih pada bingung nanya-nanya, nanti boleh aku bantu jawab di kolom pertanyaannya. Silakan ditaruh dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita lanjut dulu ke next-nya. Nah, di sini coba kita hitung-hitungan yang tadi masukin rumus tadi itu, dikurangin kayak semua pengeluaran-pengeluarannya ya. Terus bedanya kali ini ditambahin selisihnya yang tadi gitu ya. Nah, kalau tadi kan harga HPP tetap 15.000 ya. Terus profit marginnya 15.000 lagi, 100%. Nah, pajaknya 3.000, 10%. Komisi GoFood-nya 6.600 dan selisihnya ditambahin 10% lagi. Nah, sama dengan harga jualnya cuma naik sekitar 4.500 lah, 4.000
sampai ya 4.000-an, sekitar 4.000-an. Nah, itu udah menyelamatkan kita dari semua promo-promo yang, maksudnya potongan-potongan promo yang kadang-kadang tuh bisa membunuh kita gitu ya. Nah, kalau kita jangan sampai rugi, caranya dari awal kita pasang harga yang memang sudah disiapkan dari awal, sedikit lebih tinggi, tapi nggak apa-apa, karena nanti akan ada promo-promo, terutama promo-promo yang disubsidi oleh GoFood juga gitu. Jadi jangan kaget, jangan takut kalau pasang harga, oh nanti pasang harga segitu, kalian customer-nya pada nggak mau dong, pada pembelinya nggak ada yang mau dong, ketinggian harganya gini-gini. Nah, itu semua bisa disiasati gitu ya. Disiasatinya dengan apa? Kita bukan memberikan barang hanya dengan barangnya doang, tapi kita memberikan barang dengan kualitas, dengan value. Nah, ini yang perlu aku sedikit lebih jelasin. Value dalam barang kita ini, mungkin nih, kalian tahu ayam geprek gitu ya. Ayam geprek di mana-mana 15.000 lah, 18.000 lah, gitu kan, segituan lah. Nggak akan pernah lebih tiba-tiba jual ayam geprek 30.000, 50.000 gitu. Mungkin kalau di kafe-kafe ada ya gitu. Tapi kalau di GoFood 50.000 ayam geprek nggak mungkin ada yang beli sih. Pasti fix nggak mungkin ada yang beli gitu. Nah, itu kayak gimana kita memastikan customer itu ngerti dan dapat value kita lebih daripada sekedar barang yang diterima. Jadi contohnya apa? Oh, ternyata ayam geprek nih, meskipun harganya 25.000, hitung-hitungan tadi kita margin kita lah, contoh kita dapatnya harga 30.000 gitu total. Dari 30.000-nya ini kita perlu tingkatkan value-nya. Misalnya pas dapat nasi ayam geprek sambal pakai keju mozzarella, ya kan? Pakai topping-topping yang tambahannya telur, tambahannya yang mungkin sudah jauh lebih murah, tapi bisa meningkatkan kualitas yang jauh lebih tinggi juga gitu, meningkatkan kayak experience atau pengalaman dari si customer-nya juga gitu, dari si pembelinya juga bisa menikmati produk kita nih jauh lebih, oh enak ternyata, meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi worth it ya gitu. Terus masaknya cepat, terus semuanya udah ready, semuanya udah siap, abang Gojeknya baik, gini. Jadi semua pas terima barang itu bukan cuma ngelihat karena ini ayam geprek gitu, tapi karena ini, oh nih ayam gepreknya mungkin ya si cabang apa gitu ya. Jadi semua brand kita masing-masing gitu. Nah, sedikit pengalaman dari brand aku juga, brand Hobi Sehat sendiri ya. Hobi Sehat kebetulan menjual makanan-makanan sehat gitu ya. Nah, dari makanan-makanan sehat yang kita sediakan ini, kita variasikan jadi beberapa menu gitu, dan ada menu salad, ada menu rice bowl, ukuran lebih besar ya, plate gitu. Jadi porsinya juga lebih besar, lebih cukup gitu. Nah, ini yang bisa kita berikan value itu apa contohnya di sini. Kalau makanan sehat, yang dibeli itu bukan cuma makanannya, tapi yang dibeli adalah kesehatannya gitu. Jadi caranya gimana untuk orang-orang mau tetap beli produk-produk yang meskipun harganya kita pasang agak lebih tinggi. Caranya adalah kita memberikan value tambahan kepada mereka. Nah, kalau di Hobi Sehat, kita pasang strategi untuk tambahin produk gratis dalam setiap pembelian. Misalnya apa? Snack atau buah, ataupun pokoknya yang bahan bakunya sangat-sangat murah lah. Puding bisa juga, agar gitu ya. Nah, itu kita setiap kali ada penjualannya, pembeli yang beli Hobi Sehat, kita tetap kasih puding gratis, atau snack gratis, atau buah gratis gitu. Itu modalnya sangat-sangat jauh lebih kecil, tapi kita mikirnya value ke depan. Kita mikirnya jangka panjang. Kita mikirnya supaya pembeli ini beli lagi dan langganan di kita gitu. Jadi jangan terbatas hanya kayak, wah saya rugi dong beli buah 2.000 tambahan buat si pembelinya nih gitu-gitu. Nah, 2.000 dibandingkan untung kita yang mungkin 15.000, 20.000 per boxnya itu tadi gitu kan, itu bisa bisa dikalkulasi ulang, dan maksudnya kita masukin itu termasuk ke harga modal juga lah, harga HPP juga gitu. Nah, itu pertama. Kedua, kita juga bisa tambahin tulisan as simple as tulisan mungkin di kertas aja gitu ya, kayak Kak jangan lupa bintang 5-nya ya gitu, jangan lupa atau kayak have a great day gitu, atau kayak selamat menikmati makanannya gitu, selamat ini. Kalau mungkin kalian beli kopi-kopi ya, atau mungkin minuman-minuman lain gitu kan, suka ada tulisin gitu kan. Nah, itu salah satu strategi untuk customer itu menerima itu lebih dapat value-nya gitu, lebih dekat dengan brand ini gitu. Karena kita nggak mungkin mau jualan untuk jualan doang,
untuk memberikan produk barang kita barang doang, tapi nggak memberikan value gitu. Ibaratnya kita sebagai atau usaha kita untuk bisnis gitu ya, kita nggak mungkin mau jualan barang yang ketika otaknya pemikirannya hanya pedagang gitu. Jangan sampai kita stuck di kayak, oh kita punya produk ini, kita mau kasih produk ini jual terus nungguin pembeli datang. Tidak akan ada yang datang gitu kalau kita cuma diem-diem doang gitu. Kalau kita memberikan value, kenapa ayam geprek gue ini lebih enak daripada semua orang yang lain loh gitu. Karena kita kasih value gitu. Value-nya apa? Ditulisin ada selamat menikmati makanannya, maksudnya semoga hari Anda menyenangkan ya gitu-gitu. Terus dapat puding gratis atau dapat mungkin snack gratis lagi. Terus dibuka ternyata isinya penuh, nasinya banyak, ayamnya enak, sambelnya pedes gitu. Jadi semuanya combo pas menikmati nih, wah, gua akan pergi ke tempat lain deh meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi kan ada promo-promo yang terus berjalan juga gitu ya. Jadi tetap bisa disesuaikan dan akhirnya langganan dan langganan lagi. Gitu. Oke, nah kita akan bisa bahas lebih banyak lagi nanti di akhir. Terus next slide-nya. Nah, tadi kalau dihitung balik lagi, setelah ditambahin 10% perbedaannya itu ya, harga jualnya 43.500, terus komisi GoFood 8.700, pajaknya 10%, dipotong HPP-nya tetap sama 15.000, profit margin-nya bahkan lebih besar daripada HPP-nya. Itu yang kita tetap targetin gitu. Kenapa? Karena pentingnya profit margin ini untuk nantinya dari modal profit margin ini akan dipakai untuk promo, akan dipakai untuk biaya sewa, akan dipakai untuk biaya tambahan-tambahan lain lah yang mungkin kita belum jelas detail gitu ya, belum ini. Nah, kita akan bahas di bahan selanjutnya nanti. Ya, boleh next-nya lagi. Nah, kita akan masuk ke biaya pembahasan tentang perhitungan harga modal tadi ya gitu. Kayak supaya kalau HPP-nya jelas dan juga kayak apa yang kita berikan ini ke customer ini lebih dari value-nya yang seharusnya, kita harus hitung dulu harga modal yang kita perlukan ini berapa gitu. Nah, coba teman-teman mungkin ini sedikit rekapan aja, saya coba untuk kayak pikirin juga gitu ya harga-harga apa aja yang perlu kita hitung sebagai modal dan nantinya akan kita hitung ulang untuk kita bisa tetap taruh promo-promo yang cukup dan sesuai dengan budget kita gitu dan kita bisa berjangka panjang lah. Yang pertama ada biaya bahan modal atau makanan atau minumannya gitu ya, HPP tadi itu, harga pokok produknya. Nah, misalnya ini kita mau menentukan profit margin-nya ya, teman-teman. Jadi, misalnya tadi yang 15.000-nya itu udah nasi, pakai ayam, pakai sambal, pakai puding tadi gratis gitu ya. Nah, itu udah semua masuk di 15.000 itu. Jangan lupa ada biaya komisi dan pajak yang tadi kita udah tambahin ya, 20% dan 10%-nya ini. Lalu ada juga biaya gaji karyawan mungkin ya, ada yang bantuin kita gitu kan. Kita kalau jualan kan nggak mungkin bisa mau punya banyak cabang nantinya kalau kita cuma jualannya sendiri satu-satu aja gitu kan. Kita pasti harus butuh tim, butuh orang-orang yang ngebantu kita juga. Jadi kita butuh karyawan pasti gitu. Nah, gaji karyawan kita perhitungkan dulu dari awal. Lalu ada biaya aset dan mungkin sewa tempat ya. Kalau mungkin yang jualannya bukan di rumah atau bukan di tokonya sendiri, pasti ada biaya sewa gitu, sewa lapak, sewa lahan gitu ya, mungkin berapa hitungan per bulan atau per tahun gitu ya. Nah, terus ada juga biaya aset-aset nih yang mungkin perlu dicicil, misalnya kulkas, freezer, kompor, tabung gas gitu ya. Itu kan aset disebutnya. Kita sebutnya itu tetap aset yang berjalan, yang sebenarnya tetap ada hitungan depresiasinya gitu, karena nilai aset dari kita ini freezer yang udah 5 tahun sama freezer yang 1 tahun beda dong harganya gitu kan. Kita mau jual kan pasti lain harganya. Jadi ada nilai depresiasinya ini yang perlu diperhitungkan juga gitu. Nah, teman-teman kelewatan di situ kita tetap perlu hitungkan semuanya. Nah, terakhir ada biaya listrik, air dan gas atau sering disebut dengan utilities gitu ya. Pasti ada biaya tambahan-tambahan lain juga, mungkin kayak kalau ada yang di tempatnya rame banyak kriminal, mungkin ada ongkos security ya, mungkin ada uang sampah, mungkin ada macam-macam lagi gitu. Jadi ini semua masuknya ke biaya tambahan lah, biaya listrik, air dan gas. Ini biaya-biaya yang cukup sebenarnya kadang fleksibel tapi lebih sering juga tetap biaya tetap gitu. Nah, next slide.
Boleh lanjut dulu ke slide selanjutnya. Iya. Baik, mungkin tadi ada gangguan sedikit ya Kak ya, sebentar lagi diperbaiki mungkin. Nah ini, baik silakan dilanjutkan Kak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi dari biaya-biaya yang aku sebutkan tadi, kita bagi ke dua bagian ya, fixed cost atau biaya tetap, biaya fix. Lalu ada juga variable cost atau biaya yang berubah-berubah gitu ya. Nah, biaya fixed cost ini biasanya seperti biaya sewa, biaya gaji karyawan, biaya aset ya seperti tadi kompor, kulkas, meja, peralatan dapur gitu ya. Biaya internet, kuota atau pulsanya mungkin kan mesti pakai Wobis gitu kan. Jadi pasti di aplikasinya kan pasti perlu berbayar lah ya gitu. Kita butuh internetnya gitu ya. Nah, terus itu kan biaya-biaya yang sudah pasti atau per bulannya sudah kita jatahin nih. Kita mau biaya sewa nih pasti misalnya 1,5 juta gitu. Oh, gaji karyawan juga 1,5 juta juga gitu. Biaya aset mungkin kita udah persiapkan cicilannya nih total 300.000 sebulan semuanya gitu. Mungkin terus tambah biaya internet atau kuota atau pulsa mungkin 100.000 atau 200.000 lah sebulan, mungkin nggak semahal itu, mungkin ada 50.000 juga gitu ya. Nah, kita hitung-hitung itu semua di biaya tetap. Nah, kalau yang variable cost ini tuh biaya yang kita perhitungkannya tergantung jumlah penjualan. Jadi misalnya kalau kita masak nasinya, masak ayamnya, masak mungkin kayak tadi sambal gepreknya, semua gitu kan. Kalau nggak dibeli, kan berarti biaya itu nggak perlu kita keluarin dong, gitu. Nggak selalu lah, maksudnya kita meskipun selalu ready, tapi kita nggak selalu perlu misalnya banyak, oh, wah langsung siapin 200 porsi sehari, gitu kan. Kita belum tentu gitu. Nah itu kita sebutnya variable cost, biaya bahan, mungkin biaya air sesuai pemakaian tiap bulan, biaya listrik, biaya gas sesuai pemakaian gitu. Terus komisi juga kan kita nggak bayar GoFood dengan jumlah 20% dari total kayak penjualan setiap bulan, pokoknya tetap sama, misalnya 2 juta, enggak gitu. Kita bayarnya tergantung jumlah variabelnya gitu, jumlah yang ada penjualannya aja gitu. Slide-nya sepertinya bermasalah lagi ya. Mohon dimaklumin teman-teman ya. Nah, terus selain itu juga mungkin ada pajak yang tetap variabel juga. Terus ada juga yang kita perlu perhitungkan adalah iklan atau promosi tadi gitu. Itu kan tergantung jumlah yang mungkin promosinya kita udah hitung dari awal. Tapi kalau nggak ada yang beli kan bukan berarti kita bayar promosinya kan gitu. Jadi kita sesuaikan ini maksudnya ke variable cost, ke biaya yang tidak tetap gitu, biaya yang kita hanya fokuskan ketika kita dapat penjualannya aja. Nah, boleh ke next slide-nya lagi. Kita untuk menentukan untung atau ruginya kita ya teman-teman gitu dari semua perhitungan tadi itu yang udah kita dapetin dari harga jual, terus harga margin profit marginnya, terus dikurangin harga HPP dan termasuk HPP itu termasuk di fixed cost dan variable cost ini ya. Gitu. Kita perlu dapetin satu angka yaitu angka titik impasnya nih gitu. Titik yang menentukan kita ini untung atau rugi. Nah, itu dengan itu kita perlu menentukan juga yang namanya target sales kita gitu. Kita perlu memikirkan dari awal, ngitungin dulu dari awal titik impas kita nih ada di angka berapa atau ada di poin berapa lah gitu. Teman-teman ada yang bermasalah lihat slide-nya juga atau saya doang ya? Iya, ini hilang lagi nih slide-nya. Mungkin lagi diperbaiki sebentar, Kak. Ini terkait jaringannya mungkin ya, Wi-Fi-nya. Ada yang lagi bermasalah kan soalnya kan di bawah air itu. Oh iya, berita yang kemarin. Nah, ini selagi menunggu slide-nya muncul lagi nih, Kak. Nah, ini udah muncul lagi. Baik, kalau kita langsung aja bisa dilanjutkan, Kak. Boleh lanjut ya. Nah, kita tadi seperti yang aku bilang juga, kita harus menentukan harga titik impasnya kita nih. Gitu. Titik impasnya adalah di mana kalau bahasa Inggrisnya kita sebutnya break even point atau BEP. Ya, itu titik di mana kita modal dan modal yang dikeluarkan fixnya
per bulannya berapa, dan atau per tahunnya juga bisa berapa, dan hasil penjualan total per bulannya juga berapa, itu bisa ketemu di angka yang sama gitu. Jadi nggak kurang, nggak lebih, nggak untung, nggak rugi. Nah ini kita harus ketemu dulu nih supaya mematok kira-kira kita bisa untung berapa gitu. Nah caranya menghitungnya gimana? Balik lagi ke profit margin yang tadi, kenapa aku bilang profit marginnya itu penting, karena kita menentukannya itu juga gimana, menentukannya itu dari sini gitu. Menentukannya ini supaya kita nggak sampai rugi dalam setiap item, ada berapa gitu profit marginnya. Misalnya nih ada item-item kita harganya beda-beda nih, kita cari dulu nih semuanya profit margin dari setiap item itu berapa ya. Jadi kita tentukan itu semua. Nah kalau udah baru kita hitung deh biaya-biaya fixed cost nih, yang uang sewa lah, terus gaji karyawan lah, cicilan aset lah, gitu. Kita kira-kira berapa? Misalnya, aku ambil contoh aja, balik ke yang angka-angka tadi aku jadiin contoh di harga pertama, gitu ya. Nah, misalnya ternyata uang sewanya 2 juta sebulan, lalu gaji karyawan di Jakarta cukup tinggi ya, jadi pasti minimal 1,5 juta, 1.700.000 gitu ya. Itu aja belum termasuk kayak di upah minimum pekerja gitu ya gitu. Jadi sebenarnya kita pasti untuk yang jaga-jaga toko gitu pasti sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta lah gitu. Nah itu untuk biaya di Jakarta misalnya, aku ambil contohnya gitu ya. Terus cicilan aset misalnya mungkin nyicil kulkas, nyicil kompor, nyicil segala sesuatu, ini aku anggap misalnya di 300.000. Jadi total biaya biaya pengeluaran kita harus keluarin nih tiap bulan fixnya nih 4 juta gitu. Kenapa aku nggak hitung harga bahan-bahan dulu? Kenapa aku nggak hitung harga-harga yang kayak tadi aku bilang variabel atau yang tidak pasti gitu? Karena itu tidak perlu dihitung. Ketika kita hitung itu juga kan itu profitnya juga tergantung dari jumlah total penjualannya juga kan gitu. Jadi kita pikirin dulu dari angka yang fixed cost atau yang kayak tadi aku bilang angka-angka yang pasti butuh pengeluaran, biaya sewa, biaya karyawan, biaya aset gitu ya. Nah, itu totalnya misalnya aku ambil contoh di sini totalnya 4 juta. Nah, itu harus diambil dari mana? Dari profit margin. Kita harus nantinya dapat duit ini dari mana? Gitu. Kita mesti total penjualannya mesti berapa? Ambil itu dari profit marginnya gitu. Profit margin total keuntungan kita lah gitu. Total keuntungan kitanya harus dapat berapa duit gitu untuk supaya kita bisa bayar ini semua gitu. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Nah, kita punya rumus lagi nih ya supaya biar lebih mudah ngingetnya. Mungkin teman-teman boleh catat juga. Gimana supaya kita bisa menentukan target penjualan kita sebulan itu harus berapa? Kita hitungnya dari total fixed cost atau total biaya pasti tadi, gitu. Misalnya 4 juta tadi itu ya, udah termasuk uang karyawan, udah termasuk uang sewa, udah termasuk uang semua kebutuhan yang pasti, angkanya tidak berubah tiap bulan. Nah, dibagi profit marginnya dalam rupiah. Tadi kan hitungan kita pertama di HPP yang pertama itu per porsinya kita punya profit margin dari harga jualnya 43.500 tuh. Profit margin kita per porsi ini 16.320 nih per porsi ini gitu. Nah, berarti dari harga penjualan kita yang 4 juta itu perlu dibagi 16.320 untuk supaya kita dapetin angka titik impas kita penjualannya per bulan itu mesti berapa mangkok gitu. Nah, target titik impas kita nih, kalau 4 juta dibagi 16.320, aku hitung sekitar 184 mangkok atau 184 bowl per bulan. Ya. Nah, kalau per bulannya aja 184 mangkok, dibagi 30 hari jualan, misalnya ya, atau kalau misalnya ada yang Sabtu Minggu libur, atau mungkin kayak hari-hari tertentu libur, bisa disesuaikan juga, berarti dibagi jumlah harinya aja. Nah, 184 bowl per bulan atau mangkok per bulan ini dibagi total 30 hari, maka timbulnya di angka 6-7 mangkok aja per hari gitu. 6-7 mangkok ya, bukan 6-7 order. Bayangkan kalau satu order itu ada sekitar kayak
satu order itu ada sekitar 3 mangkok atau 2 mangkok. Terutama kita kalau jualannya jualan tipe-tipe yang paket ya, tipe-tipe promo-promo yang kayak yang kita promoin misalnya yang paket-paket gitu. Paketnya itu misalnya kita ayam geprek mozzarella, ayam geprek Indomie, terus ayam geprek pedas mampus lah atau apalah gitu. Jadi pokoknya sambelnya sambal matah mungkin ya, sambal hijau gitu. Jadi lain-lain. Nah, dipromoin jadi satu paket. Lalu paketnya itu mau nggak mau beli bundling 3 setiap pembelinya gitu. Maka coba teman-teman bayangin cukup 1-2 order atau 3 order aja yang isi beli 2 udah titik impas, udah bisa menjawab kebutuhan fixed cost kita, pengeluaran kita yang setiap harinya ada gitu, yang setiap bulannya pasti keluar. Nah, itu udah bisa menjawab lah gitu. Nah, tapi jangan lupa ini semua belum termasuk variable cost-nya ya. Jadi pastinya ini untuk menghitung, untuk mengkira-kira tahu aja variable cost-nya kita berapa, dari fixed cost kita perlu untung berapa, kita perlu dapat pendapatan berapa, lalu dari situ kita baru kira-kira masukin rumusnya ini lagi, balikin lagi ke yang harga jual tadi gitu. Harga jualnya kalau udah dapetin ditambahin variable cost, kita akan kali 2 berarti kira-kira ya, kali 2 atau kali 3 itu supaya untuk kita memastikan dapetin harga variable cost tambah fixed cost, sama dengan kita dapat total penjualan, target penjualan kita setiap bulan, dan kita dapat untungnya yang cukup untuk mencukupi semua keperluan kita gitu. Nah, boleh ke next slide-nya lagi. Nah, aku bahas ke topik selanjutnya, topik kedua yang mungkin sedikit lebih tenang, sedikit lebih tidak serumit yang tadi. Tadi kan mungkin agak pusing karena itu angka semua dan angka-angka perhitungan semua. Yang ini aku akan sedikit lebih sharing aja strategi dan perencanaan promo-promo yang ada ya. Sebelum kita menentukan promo-promo, tadi kan memang perlu tahu angka-angkanya dulu, kita harus siapin dulu budgetnya untuk promo ini berapa. Nah, kalau udah ada budgetnya, lebih enak pasti nentuin promo-promo yang kita mau join, nentuin promo-promo yang kita ada budgetnya, kita ada biaya kita punya duitnya untuk kita sediakan, ibaratnya kita investasikan lah duit kita, uang kita untuk ditaruh di promosi, dan dari promosi ini akan menciptakan lebih banyak order lagi, lebih banyak keuntungan lagi gitu. Jadi duitnya itu sistemnya bukan misalnya kita bulan ini untung 500.000 gitu. Terus dari 500.000 itu ya udah buat kita pakai sehari-hari terus kita habisin aja. Enggak gitu konsepnya, teman-teman. Jadi kita konsepnya 500.000, oh kita pakai keperluan ternyata sehari-hari berapa gitu. Sisanya kita putar lagi, siapkan budgetnya lagi untuk promosi bulan ke depannya gitu. Oh, kita harus kurangin misalnya harga favoritnya nih ayam geprek sambal matah gitu. Ayam geprek sambal matah ini dipromo nih, dikurangin 10%. Nah, kita siapin budgetnya, bahannya dulu, modalnya dulu, semuanya ambil dari situ. Nah, ternyata dengan dikurangin 10%, perkaliannya ternyata orderannya makin banyak gitu. Nah, itu kan berarti kan kita akan dapat timbal baliknya lagi, untungnya lagi gitu. Nah, boleh kita next slide. Strategi dan perencanaan promo kita nih, aku berbagi tips aja dan trik untuk menentukan promonya ya. Nah, misalnya nih, kita punya yang pertama, pilih promo yang sesuai kebutuhan. Teman-teman jangan misalnya ditawarin promo ini, langsung, oh pakai, langsung hitung deh, langsung join aja deh gitu. Coba teman-teman hitung dulu, dan fokusin dulu nih target kalian nih, kalian tuh pengen promo ini tuh untuk mendapatkan hasil apa? Target kalian tuh apa? Kalau target kalian awareness atau kayak misalnya supaya orang-orang tuh tahu brand kita, orang-orang tahu merek kita ya, orang-orang tahu nih ya ayam geprek si inilah gitu, si A gitu. Nah, kita caranya gimana? Kita bukan pakai promo-promo yang delivery ya, bukan promo-promo yang cuma dapat misalnya kayak subsidinya, oh karena gede nih kita join aja. Enggak, kita harus pikirin dulu, oh misalnya promo 20% ini akan meningkatkan orang untuk at least setidaknya bisa mencoba dulu nih menu andalan kita. Nah, kita pokoknya cari promo-promo yang bisa, kalau targetnya awareness, kita cari promo-promo yang bisa bikin customer nih ingin mencoba dulu gitu. Nah, yang kedua adalah misalnya kalau misalnya target, contohnya nih kita pengennya promonya nih kita dapatnya target customer kita nih. Target customer kita ada di sekitar Jakarta Barat misalnya, atau di mungkin sekitar
ya kota kalian lah, atau di daerah rumah kalian, daerah tempat jualan kalian dalam lingkup 3 km atau 5 km. Nah, kita ada yang namanya target, kalau kita tujuan kita target customer itu, kita ada promo potongan delivery dari GoFood gitu. Misalnya ada yang promo kadang-kadang dapat potongan delivery 3.000, ada yang 6.000, atau bisa disesuaikan dengan jarak gitu ya. Nah, itu pasti orang-orang yang sekitar kalian akan dapat iklan itu duluan, iklan promo delivery duluan, dan mereka akan mau nggak mau lihat di HP-nya, yang muncul pertama kan apa, itu yang akan menarik perhatian kan, gitu. Ketika muncul di HP-nya dia, oh ternyata ada nih ayam geprek ini nih, ternyata lebih dekat jaraknya, ongkos delivery-nya gratis lagi. Jadi dari situ kita bisa sesuaikan nih dengan kebutuhan customer. Oh, kita dapat customer yang emang dekat-dekat sini aja gitu. Jangan sampai kita lempar promo delivery, tapi untuk orang yang jaraknya 50 km dari kita, ya tetap nggak bakal beli sih gitu kan. Itu juga nggak nyampe kali ya kalau iklan gitu. Mungkin 20 km, 10 km kan tetap kejauhan. Kalau dipotong 3.000 nggak beda, ongkos kirimnya nggak akan terlalu ngefek gitu. Jadi pasti jangan sampai kita pilih promo yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kedua, ada tipsnya adalah kita juga bisa bikin promo sendiri. Kita nggak harus selalu nungguin GoFood kasih promo apa ya gitu. Ada mega promo nggak ya gitu. Kalau mega promonya lagi nggak ada, terus kita ya udah diem aja nungguin. Kita harus inisiatif, teman-teman. Kita harus belajar untuk kayak mulai sendiri nih. Oh, kita bikin promo sendiri nih. Promonya kira-kira apa gitu. Jadi misalnya kita bikin promo khusus gajian. Nah, ini yang dicoba diterapin juga di Hobi Sehat. Kita ada promo gajian, sistemnya kita bikin kategori sendiri, kita bikin kategori baru, dan munculnya setiap tanggal 25 sampai 31 aja. Jadi teman-teman yang gajian nih bisa nikmatin promo-promo dari menu-menu favoritnya, dikurangin, bisa dapat 10% promo misalnya. Terus atau promo yang menu-menu tertentu gitu di harga-harga di hari-hari tertentu ya. Promo 10-10, mungkin kemarin 9-9 gitu. Kita bisa bikin kategori baru, lalu promoin menu-menu favorit. Mungkin aku percepat sedikit ya karena udah time-nya juga gitu. Nah, bisa juga pasang menu spesial. Kenapa kita bilang spesial? Karena gampang banget, menu favorit yang kalian sering dibeli, tinggal tambahin kata spesial di belakangnya. Ini kemana tuh baru dapat tipsnya juga dari salah satu GoFood gitu ya, kayak kirimin aku notification gitu-gitu. Coba pasang harga menu spesial, harga kayak pasang menu spesial ini akan mendatangkan, oh orang mau nggak mau lihat kayak, kok ini ayam gepreknya spesial, pasti mau nggak mau nyoba gitu. Nah terus next slide-nya lagi, bisa juga kita menghindari dulu nih, kita jangan sampai nih double promo gitu ya, promonya kepasang di satu menu yang sama tapi double promo. Jadi misalnya udah dapat promo potongan 20%, terus potongan 15.000 lagi, atau potongan kayak yang delivery lagi gitu. Nah itu akan sangat-sangat merugikan gitu, dan itu kayak sering banget mungkin terjadi di antara kita semua. Kita nggak sengaja pasang promonya di momen yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, akhirnya wah customer sih untung, enak gini, tapi kita punya dikurangin komisi lagi, dikurangin harus bayar pajak lagi, kitanya jadi buntung gitu. Nah itu jangan sampai terjadi teman-teman. Nah terus selanjutnya adalah prioritaskan juga promo yang disubsidi oleh Gojek ya, oleh GoFood gitu. Teman-teman bisa pilih nih menu-menu nih, kalau Gojek kan menyediakan promo bersubsidi juga nih ya gitu. Nah itu kita bisa itu sangat ngebantu banget, dan itu bisa kita prioritasin duluan nih. Nah, terakhir juga ada, kita jangan lupa join promo yang berpotensi munculnya paling pertama di halaman depan yang GoFood nih. Biasanya ada tulisannya, kalau setiap kali kita mau join promo, ada tulisannya nih, promo ini akan dimunculkan di halaman pertama GoFood gitu. Nah, itu perlu jangan sampai miss, jangan sampai kita nggak baca, jangan sampai kita nggak lihat. Kita pilih promo yang gituan dulu. Kenapa? Karena itu pasti promo-promo yang membantu kita nih dimunculin mungkin brand-brand yang belum terkenal, dibandingkan brand-brand besar kan kita akan kalah ya gitu. Nah supaya orang-orang nih ngeliat, oh ada ayam geprek kita nih, atau ada minuman kita nih, nah itu yang akan muncul pertama. Kita joinnya promo-promo yang kayak gitu duluan teman-teman gitu. Nah mungkin ya karena keterbatasan waktu juga, tadi sebenarnya aku ada tambahan slide juga, tapi bukan di sini, nggak apa-apa. Tapi ya kira-kiranya seperti itu teman-teman. Nanti mungkin yang kalau masih ada pertanyaan boleh aku bantu jawab juga di Q&A session-nya ya habis ini. Terima kasih teman-teman, silakan. Ya.
Baik, terima kasih Kak Reinar atas presentasinya. Materi yang disampaikan ini sangat-sangat bermanfaat tadi ya. Rumus-rumusnya juga rumus-rumus pribadi semuanya dikeluarkan gitu ya Kak ya untuk dibagikan sama rekan-rekan mitra usaha GoFood hari ini. Nah, ini juga sebenarnya dari tadi udah banyak banget nih Kak pertanyaan yang masuk dan juga pertanyaan ini panjang-panjang banget gitu ya karena mau tanya soal HPP terus juga perhitungannya dan lain sebagainya. Ini salah satunya Ica bacain dulu dari akun atas nama Priscilla D dari restoran Selera Nusantara by DG Depok gitu. Kak mau tanya, kalau jualan makanan dengan bahan berkualitas tapi jualnya murah karena mengikuti pasar dan konsumen, apakah boleh gitu katanya? Dan apakah benar lebih baik untungnya sedikit tapi banyak daripada untungnya lumayan tapi jualnya sedikit gitu katanya Kak? Oke. Jadi gimana nih Kak? Boleh dibantu langsung dijawab Kak? Boleh, oke. Thank you Kak Ica. Jadi gini teman-teman, kalau dari apa yang aku alamin sendiri sebagai hobi sehat ya, dari hobi sehat ini sendiri kan tujuannya target marketnya kebetulan adalah menengah ke atas ya, gitu. Jadi memang bahan-bahan yang kita berikan ini memang berkualitas. Kita pakai minyak sayur seperti olive oil dan minyak jagung. Ya, olive oil itu minyak zaitun juga ya teman-teman namanya. Nah, terus kita juga pakai daging-daging atau protein-protein daging-daging impor, lalu juga ayam berkualitas, lalu juga salmon, gitu-gitu. Nah, itu kan mungkin dibilangnya tadi dari bahan-bahan yang berkualitas itu, kita jangan sampai jualnya harganya, kalau harganya terlalu mahal, juga sepertinya tidak cocok dijual di GoFood ya, gitu ya. Kalau harganya memang terlalu mahal, pasti kita jualnya ya udah dibuka kafe dan restoran aja sekalian gitu kan, kalau ada modalnya kenapa enggak gitu. Nah, tapi kenapa kita pilih jual di GoFood? Karena balik lagi tujuan kita untuk hobi sehat sendiri memang mau menyediakan makanan sehat yang sehat dan bersih dan berkualitas untuk semua kalangan gitu. Meskipun target utama kita tetap ada yang menengah ke atas gitu, tapi kita juga bukan berarti nggak mau teman-teman yang misalnya targetnya memang teman-teman anak-anak kampus ya, anak-anak yang mungkin orang kantoran gitu yang ada di sekitar kita juga gitu yang kayak pengen makan sehat, berkualitas, bersih, tapi wah harus mahal-mahal banget nih kalau ini. Nah, kita mau menyediakan juga buat teman-teman yang pengen nyobanya, mungkin mau mencoba catering yang hobi sehat, terlalu mahal atau terlalu komitmennya terlalu panjang, pengen diet, pengen kurus, komitmennya terlalu panjang. Nah, itu kita sistemnya boleh pakai GoFood dulu, bisa nyoba di GoFood dulu untuk tes kualitas makanan kita, kebersihan kita gitu. Nah, buat aku pribadi sih sebenarnya nggak apa-apa untuk kita maksudnya jual harga yang tidak terlalu menguntungkan buat kitanya. Tapi kalau kita tidak terlalu untung dalam setiap order, kita pasti harus pastikan berarti jumlah ordernya akan perlu lebih banyak berkali-kali lipat gitu. Make sure kalau misalnya kita jual salmon nih tapi murah gitu. Berarti kita harus satu dapat harga modal salmonnya juga yang cari yang termurah, cari yang maksudnya supplier-supplier yang tetap berkualitas barangnya, tapi harganya yang paling murah lah, harganya kalau bisa harga dasar dari penelayannya langsung lah kalau bisa gitu ya. Nah, itu kita bisa siasati cari supplier yang paling murah. Jangan sampai kita belinya salmon, belinya dari supermarket, ya itu akan rugi pasti fix gitu ya. Jadi kita cari supplier gitu. Kedua, kalau memang untuk kita pengen harga jualnya lebih murah, tapi tetap kayak kita tetap bisnisnya tetap bisa jalan lah ya. Gitu. Jangan sampai rugi, jangan sampai salah hitung. Tapi make sure kita meskipun maininnya tuh lebih di promo, lebih di bukan ngurangin harganya langsung gitu ya. Tapi kita tetap harga misalnya di 55.000 gitu. Tapi kita pasang promo 20%. Jadi tetap di 44.000, customer tetap belinya 44.000, mereka merasa diuntungkan, mereka merasa dapat promo, mereka merasa ini, kita pun tidak dirugikan, kita pun tetap ada harga modal yang kita dapetin, meskipun tidak sebesar yang seharusnya, tapi kita bisa tetap untung dan kita tetap bisa jalan usahanya, dan kemungkinan mereka untuk order lagi dengan harga yang sama promo tiap bulan, ya pasti akan pesan lagi sih, kalau enak lah kualitasnya pastinya gitu. Baik, terima kasih Kak Reinhardt atas jawabannya. Jadi yang penting itu adalah gimana caranya kita ngitung-ngitung promonya juga harus kita hitung juga ya Kak ya. Terus kemudian bahannya tadi juga harus diperhatikan dan sebagainya. Nah ini ada pertanyaan kedua nih Kak dari akun atas nama Gegi Primaditya. Halo Kak Gegi, mungkin boleh langsung ditanyakan nih pertanyaannya ini terkait harga jual juga nih Kak.
Boleh. Apakah Kak Gigi masih bersama kita, Kak Gigi? Halo. Halo. Oh iya. Halo. Halo, ya bisa langsung ditanyakan ya Kak pertanyaannya, nanti langsung dijawab juga sama Kak Reynard. Ini kan kalau biasalah pedagang sekarang banyak ya kan, kayak dagang kopi di mana-mana banyak. Sedangkan kita yang misalnya dagang dengan produk kualitas otomatis kan bahan bakunya juga mahal, ya kan. Nah, untuk saingan harga kita mau mahal, brand besar aja. Sorry agak. Oh, oke. Aku baca dari pertanyaan. Jadi buat yang kurang kedengaran, jadi mungkin aku review sedikit ya. Thank you pertanyaannya Kak Gigi ya. Tadi pertanyaannya kan sekarang ini kan banyak yang punya usaha yang sama ya, seperti kopi contohnya gitu tadi. Nah, terus banyak juga yang ikut-ikutan asal buka, jualannya barangnya sama, yang penting harganya murah. Nah, sedangkan untuk benar-benar menjaga kualitas dan rasa produk itu kan susah, dan apalagi menekan harga jual juga gitu. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya kalau buat aku pribadi, kita harus cari pembeda dari produk kita atau brand kita yang berbeda daripada saingan-saingan kita yang lain gitu. Kalaupun misalnya sekarang kamu ngerasanya nih produknya kayak gini tetap sama nih kayaknya sama orang-orang lain nih. Nah, kita jangan patah semangat, jangan ngerasa kayak ya udahlah produk gua sama aja sama yang lain. Enggak, kalian tetap bisa buat perubahan sekarang, kalian bisa inisiatif sekarang, tetap inisiatif untuk bawa perubahan. Misalnya nih, kopi kalian nih ternyata meskipun bahan bakunya sama, orang-orang yang lain juga sama, gini-gini, tapi ternyata packagingnya lebih bagus. Ya, tapi ternyata mungkin sedotannya nih mensupport yang green go green. Sedotannya nggak pakai plastik tapi pakai yang kertas gitu, yang supaya kasih value ke customer nih. Kalau kalian beli di sini, kalian bukan cuma beli kopi, tapi kalian ketika beli kopi di sini, kalian juga mensupport dunia kita jadi lebih bersih, jadi lebih go green, jadi lebih berkembang jangka lamanya gitu. Jadi benar-benar berikan value yang lebih daripada sekedar barangnya tadi yang seperti aku bilang gitu. Jadi benar-benar, atau misalnya kopinya nih dari bahan dasarnya sendiri nih gitu. Mungkin kalian kan nggak bisa tunjukin nih barangnya nih ternyata jauh lebih enak daripada kopi sebelah. Mungkin nggak bisa ini. Nah, caranya gimana? Tulis hal-hal yang menentukan si pembelinya ini bakal beli atau enggak di apa? Di nama menu kalian nih. Misalnya nih, kopinya nih kopi luwak hitam dari Sumatera gitu. Kalau kopi sebelah nih sama, kopi yang sama juga gitu. Tapi udah kopi hitam. Ya, kamu baca kopi hitam sama kopi hitam luwak dari Sumatera. Wah, pasti akan berbeda gitu kan. Kualitasnya aja kelihatannya kedengarannya berbeda. Jadi mainin di nama menu, mainin di seperti tadi juga bisa bilang juga kopi spesial gitu ya. Nama kata spesial aja bisa mengetrek orang banyak banget gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Meskipun harga promo kalian mungkin lebih rendah ataupun kayak nggak bisa sebanyak yang sebelah gitu ya. Tapi pasti orang-orang akan lebih tertarik karena mereka bisa ngerti, bisa nangkep komunikasi kalian itu dengan barang yang berkualitas itu jauh lebih menguntungkan untuk mereka daripada sekedar kopi biasa gitu. Baik, jadi intinya adalah kita menawarkan lebih dari sekedar produk yang kita jual gitu ya kan, value-value lainnya juga itu bisa kita tonjolkan juga nih dari produk yang kita gitu. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Dils Donuts dari Kak Eka Novita Lumban Batu. Pertanyaannya untuk pelaku UMKM seperti saya yang restonya juga masih rumahan, tolong dong Kak kasih contoh gimana caranya mengalokasikan biaya aset gitu Kak. Nah, ini pertanyaan tentang biaya aset nih Kak. Jadi kalau tadi aku bilang biaya aset itu kan mungkin seperti kulkas, freezer ya, terus juga ada kompor gas ya, maksudnya tabung gas LPG-nya sendiri gitu. Nah, itu kan kalau di rumahan kan sebetulnya kan biasanya masih sharing dengan pemakaian sehari-hari ya. Nah, itu perlu diperhitungkan. Kebetulan aku juga dulu banget masih usahanya usaha rumahan gitu ya. Sekitar masih 2-3 tahun yang lalu kita mulai dari rumah juga, kita juga dari rumah juga. Nah, itu sistemnya memang pembagian sih, mesti diperhitungkan kira-kira pemakaiannya berapa banyak dan maksudnya apa yang kita gunakan itu
kan ada depresiasinya ya, tadi aset yang aku bilang kan kayak kulkas harganya 5 tahun sama setahun pasti beda dong, jadi harganya dari tahun ke tahun kan akan menurun terus. Nah itu kerugiannya biasanya sih kalau aku simpelnya supaya gampangnya dibagi dua gitu, kayak maksudnya untuk rumahan sama untuk usaha aku. Tapi kalau misalnya mohon maaf gitu kan, kita nggak selalu tinggal di rumah orang keluarga kita, atau kita numpang di rumah orang gitu ya, dan mungkin kita numpang jualan di situ gitu. Nah itu kan pasti hitungannya jauh lebih ribet. Itu bisa didiskusikan sebenarnya, pasti sama-sama sih enaknya gimana untuk dengan orang yang punya rumahnya, atau kayak misalnya dengan suami gitu ya, atau dengan siapapun di rumah itu, orang itu coba dikomunikasiin aja gitu. Kira-kira mereka nyamannya seperti apa gitu. Kalau kita misalnya pakainya ordernya nih tiap bulan nih ternyata cuma sehari 1 lah 30 gitu. Nah kan lain sama pemakaian misalnya dia sendiri di rumah yang sehari 4 kali masak, pagi siang sore malam gitu ya, sama ini. Nah berarti kan kamu bisa hitungnya per jumlah kali kamu ya, jumlah pemakaian kamu aja lah, misalnya 1/5 dari apa yang mereka pakai gitu. Jadi kan nggak harus selalu sebesar yang ini. Atau bisa juga misalnya nih kalau memang orangnya orang nggak kenal atau orang lain gitu kan, mungkin bisa coba tawarin bagi hasil. Bisa kayak, ayo kamu investasi di bisnis saya ikutan gitu ya. Kita sama-sama untung gitu, kayak kamu nyediain ini doang, nyediain tempat, nyediain ini semua, tapi untungnya tetap kita kasih juga gitu, kita kasih sebagian lah gitu. Nah itu kayak sebenarnya kalau buat aku solusi win-win ya gitu, sama-sama kita diuntungkan, mungkin kita bisa pakai alat mereka atau pakai ini mereka, tapi mereka juga bisa senang gitu melihat bisnis kita maju, bahkan mungkin mereka bantuin promosi kita juga kali ya gitu, supaya mereka dapat duit juga gitu. Jadi bisa macam-macam, tapi kuncinya komunikasi. Baik, jadi intinya adalah komunikasi dan juga jangan malu buat bertanya dan juga belajar terus ya Kak ya, sebagai pelaku usaha gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, dari Mardalena, Almira Food di Padang gitu. Pertanyaannya, Kak, aku baru gabung di GoFood udah 2 bulan, tapi belum ada rating, promo harga dan promo ongkir udah dibikin. Gimana ya caranya biar orderannya rame gitu. Nah ini jadi dia udah bikin promo, terus kemudian udah disetting nih, pokoknya GoFood-nya udah bagus, tapi orderannya ini masih minim nih Kak gitu. Gimana ya Kak caranya biar orderannya rame gitu? Baik, oke, thank you Mardalena pertanyaannya ya. Welcome to GoFood. Kalau kamu baru join 2 bulan ya, selamat datang di dunia pergofoodan ini. Kebetulan aku juga belum terlalu lama, kita sama-sama belajar. Tapi kalau aku boleh sharing sedikit dari pengalaman aku sendiri, berjuang setahun lebih ini berjualan di GoFood. Kita di Hobi Sehat pernah coba pakai sistem itu tadi yang Kak, jangan lupa bintang 5-nya ya, sebelum ada program yang kita sekarang kan bisa baca review customer ya gitu. Sebelum itu semua ada, kita dulu cuman pakai kertas kecil, Kak minta tolong bintang 5-nya ya, supaya kita lebih baik ke depannya dan supaya kita bisa review lagi teman-teman kita di dapur nih lebih bagus lah pelayanannya gimana gitu. Nah terus jangan lupa dikasih snack tambahan lah atau puding tambahan itu biar dapat bintang 5-nya itu ya gitu. Nah itu kan kayak bisa nambahin rating. Dan percaya deh, meskipun kita cuma ngasih note gitu dan pasti orang cuma buang, tapi ketika orang udah nikmatin makanannya gitu dan kayak lihat tulisan gitu, dia bakal jadi tetap at least seenggaknya lebih inget, oh iya gue tadi belum review makanan gue siang nih tadi gitu, jadi gue bisa review dulu, pasti akan di-review dulu. Nah dari situ itu sangat membantu banget naikin rating kita. Waktu itu kita dalam sebulan bisa muncul, tiba-tiba jadi muncul, ada kan orang biasanya mesti berapa order dulu, mungkin belum tentu dalam sebulan, mungkin belum tentu. Kita dalam sebulan muncul rating kita dan itu langsung 4,9 gitu, kayak hampir perfect lah ya gitu. Cuman ada 1 orang yang ngasih bintang 4 karena nunggunya lama gitu. Nah itu yang kayak kita usahain juga, oh kalaupun memang nunggunya lama kan berarti kita perlu tingkatin nih kinerja tim kita nih, mesti dipercepat persiapannya semuanya gini-gini. Nah, itu kan tetap nge-improve kita juga, tetap kasih feedback kita juga dan lebih baik kita juga gitu. Nah, aku dengar juga ada teman-temanku yang punya bisnis GoFood juga sudah 3 tahun tapi bisa ratingnya drop banget di 4 atau cuma 3 bahkan gitu. Nah, cuman simply gara-gara mereka tidak pernah mencoba untuk tulisin
minta review dari customer, minta kayak feedback dari customer. Nah itu menurut aku sangat-sangat disayangkan sih gitu. Jangan sampai mereka nggak mau rating, padahal makanan suka, padahal makanan enak, beli terus tapi nggak pernah rating. Nah itu kan maksudnya sayang banget gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah make sure kamu bukan cuman coba untuk promo harga, promo ongkir doang, tapi kamu berikan itu tadi ya, value tambahan untuk si customer-nya, untuk ingetin juga, oh, gue mesti review nih bintang 5 nih ke si restoran ini nih, kalau suka gini. Nah, terus bisa juga, kalau saran aku, supaya kamu cepat naik rating dan naikin ini, banyakin varian menu, banyakin varian-varian menu yang kamu ada. Misalnya, kamu jual tadi, apa sih, Almera Food ya, itu makanan apa ya? Makanan, aku mungkin anggapnya makanan Padang atau makanan India atau Arab gitu ya, kayaknya gitu. Nah mungkin misalnya nasi apa sih, nasi Arab tuh ya, nasi Arab gitu loh ya, pakai sapi atau pakai ayam, mungkin pakai rendang, divariasikan dengan Indonesia gitu ya, dicampur gitu. Nah bisa yang kalian, kamu misalnya bukan cuma 1 atau 5 menu, mulainya pasti sekitar 4-5 menu dulu lah ya, pasti gitu. Nah dari 5 menu itu misalnya ada tambahan sambal saus Padang. Wah, sambal saus Padang bisa jadi menu sendiri, ya kan? Nasi ayam saus Padang, terus nasi sapi saus Padang, terus nasi cumi saus Padang, nasi udang saus Padang. Dari saus Padang aja bisa jadi banyak banget, gitu. Nah, terus bisa tambahin, wah, sambal matah series. Wah, bikin series sambal matah. Wah, coba bayangin makanan Arab pakai sambal matah, ya, makanan Padang pakai sambal matah, makanan apa pakai sambal matah. Jadi bisa divariasiin terus, bikin banyak, dan sebisa mungkin tadi aku sebenarnya kasih slide-nya itu, coba kalian variasikan dengan sebutan limited edition gitu. Bikin menu-menu yang misalnya nih cuman bisa dicoba di minggu ini doang. Wah, itu orang-orang pasti pas baca tulisannya aja kayak, hah, diskon 20%, terus cuman bisa dicobanya menu minggu ini doang. Wah, siapa yang nggak mau nyoba gitu kan? Kenapa tidak gitu? Pasti kelihatannya enak lagi, kedengarannya enak, ada fotonya lagi. Nah, itu foto penting juga ya, teman-teman. Jangan sampai makanan-makanan kita atau menu kita nggak ada fotonya, itu sangat-sangat disayangkan, karena visualisasi itu sangat ngebantu customer untuk ngelihat makanan apa yang harus mereka expect, harus mereka terima nantinya, dan atau minumannya. Kayak mereka pengennya dapatnya gimana, udah kalau udah lihat dari makanannya aja nih, wah bisa bayangin nih rasanya kayak apa gitu ya, mungkin bisa tahu rasanya kayak apa. Nah itu mereka pasti akan ngiler, akan lebih pengen makan lagi, dan pastinya repeat order, itu yang paling penting, repeat order gitu. Mungkin gitu kali kira-kira ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Renar. Jadi intinya kita jangan pernah berhenti untuk inovasi ya Kak ya. Jadi mengeluarkan menu-menu baru, terus juga kasih juga apa ya, tambahan-tambahan value tadi dari produk yang kita jual gitu. Iya, benar banget. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi untuk sesi tanya jawabnya dan juga sesi presentasi hari ini sudah selesai gitu. Jadi buat rekan-rekan semuanya, sebentar lagi kita juga akan launch polling nih terkait webinar kita pada hari ini. Nah, ini sudah mulai muncul nih pollingnya. Rekan-rekan bisa bantu dulu untuk isi pollingnya terkait webinar hari ini. Apakah webinarnya ini memuaskan atau bahkan sangat memuaskan gitu ya. Jadi boleh dibantu isi dulu. Nah, selanjutnya juga Ica mau kasih tahu buat rekan-rekan yang tadi pertanyaannya sudah terpilih, nanti akan kami kirimkan hadiahnya berupa merchandise menarik dari GoFood secara gratis. Jadi ditunggu aja, nanti akan ada dari tim kami yang menghubungi rekan-rekan semuanya terkait hadiahnya. Gitu. Selanjutnya juga apabila rekan-rekan punya pertanyaan ataupun juga punya kendala nih di GoFood-nya ataupun juga GoBiz-nya, bisa langsung mengunjungi halaman bantuan atau fitur bantuan di aplikasi GoBiz. Jadi nanti di situ bisa diklik aja fitur bantuannya, dan akan ada banyak sekali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih dari rekan-rekan semuanya. Kemudian selanjutnya juga untuk rekan-rekan yang hadir hari ini juga bisa bergabung bersama komunitas partner GoFood. Jadi kita di Kompak itu namanya ada di Facebook, di komunitas partner GoFood, juga ada di Instagram @GoFoodPartners, dan juga bisa subscribe nih ke YouTube-nya di Mitra Usaha Gojek gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk mitra usaha yang mengikuti sesi hari ini akan kami kirimkan juga sertifikatnya melalui email. Jadi nanti bisa dicek aja emailnya secara berkala gitu ya, apakah sudah terima atau belum sertifikatnya.
Begitu. Baik, selanjutnya Ica mau mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita nih, Kak Renar dan juga Kak Sarah tadi yang sudah menyampaikan materinya dan juga membagikan ilmunya ya Kak ya. Jadi tadi banyak sekali tentang HPP, terus kemudian juga rumus-rumus pribadi semuanya dikeluarkan gitu ya. Kemudian juga terkait GoKasirnya tadi yang sangat bermanfaat nih fitur GoKasir di Gobisnya. Nah, terima kasih banyak kepada dua narasumber kita. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa dipraktekkan nih sama mitra usaha yang hadir hari ini gitu. Kemudian juga terima kasih banyak juga kepada semua mitra usaha yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga apa yang diterima hari ini bisa diserap secara maksimal gitu ya, dan juga bisa dipraktekkan untuk memajukan usahanya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya Ica juga mewakili tim memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat sore. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Terima kasih Kak Reynard. Terima kasih juga Kak Sarah yang tadi sudah membagikan ilmunya juga. Terima kasih semuanya.